Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, amin. Bertemu lagi dengan Bu Faiza. Kali ini kita akan membahas soal kimia kelas 11 tentang termokimia ya. Bila 50 ml larutan NaOH 1M direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 1M ke dalam alat kalorimeter, menyebabkan kenaikan suhu pada kalorimeter dari 27,5 derajat Celcius menjadi 35,5 derajat Celcius. Bila kalori jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan harga perubahan entalpi standar reaksi berikut. Ini ada NaOH aqueous direaksikan dengan HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous plus H2O liquid. Oke, untuk menghitung perubahan entalpi standar dari reaksi antara NaOH dengan HCl ini, kita perlu mengikuti langkah perhitungan termokimia. Yang pertama, itu kita menentukan delta atau perubahan suhunya ya, delta T. Perubahan suhunya kita hitung dulu, perubahan suhu atau delta T. Nah, untuk perubahan suhu delta T itu T akhir dikurangi dengan T awal. T akhir itu tadi berapa? 35,5 derajat Celcius dikurangi 27,35,5 derajat Celcius dikurangi 27,5 derajat Celcius. Jadi perubahan suhu dari awal sampai akhir adalah 8 derajat Celcius. Setelah langkah pertama kita menentukan perubahan suhu, langkah kedua adalah menentukan massa larutan ya. Nomor 2, menentukan massa larutan. Menentukan massa larutan. Lambangnya M. Nah, untuk massa larutan, asumsikan massa jenis larutan sama dengan air. Ini asumsi atau anggap massa jenis larutan, massa jenis larutan itu lambangnya rho ya, sama dengan rho air. Berapa rho air? Massa jenis air itu 1 gram per mili. Terus kita bisa menentukan volume total. Volume total adalah volume NaOH ditambah dengan volume HCl. Volume NaOH itu 50 mili, volume HCl juga 50 mili. Jadi volume total 100 mili. Nah, untuk menentukan massa jenis itu kan massa per volume ya. Maka untuk menentukan massa adalah volume kali massa jenis. Nah, sekarang kita masukkan volumenya 100 mili dikalikan massa jenisnya, asumsinya sama dengan asumsi massa jenis air ya. Jadi kita masukkan 1 gram per mili. Milinya coret, berarti 100 kali 1 100 gram. Ini massa larutannya ya, massa larutannya 100 gram. Langkah yang ketiga, kita menghitung kalor larutan. Nah, ini karena menggunakan kalorimetri, maka kita gunakan rumus Q sama dengan mc delta T. Tadi massanya 100 gram, kemudian kalor jenisnya tadi di soal berapa ya? 4,2 Joule per gram derajat Celcius. 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikalikan perubahan suhunya tadi 8 derajat Celcius. 8 derajat Celcius. Ini Celciusnya kita coret, gramnya dicoret, nanti terakhir dalam Joule. Jadi nanti ini kita dapatkan berapa? 3.360 Joule. Nah, kita jadikan ke kilojoule ya. Dibagi 1000. Jadi berapa? Kalau jadikan ke kilojoule 3,36 kilojoule. Nah, ini karena kalor diserap oleh larutan, maka reaksi melepas kalor sehingga ini reaksi eksotermis ya. Oke, reaksi sama dengan
larutan sama dengan negatif 336 kilojoule. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung jumlah mol atau jumlah zat. Langkah keempat ya. Langkah keempat, menghitung jumlah mol. Menghitung jumlah mol. Lambangnya N kecil. Nah, untuk menghitung jumlah mol ini salah satu dari larutannya ini karena memiliki keduanya memiliki jumlah mol yang sama ya. Kita ambil salah satunya. Nah, ini jumlah mol dari molaritas adalah jumlah mol per V, maka mencari jumlah mol N sama dengan M kali V. Nah, ini untuk N-nya sama dengan ini tadi sudah ya, kedua reaktan memiliki molaritas yang sama masing-masing 1 M, maka kita masukkan saja ke sini ya. 1 M kali tadi berapa liter? 0,05 liter ya. Volume reaktannya itu 0,05 liter. 0,05 liter dari mana? Nah, ini tadi ya di soal itu 50 ml larutan NaOH 1M direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 1M. Ini kan kedua reaktan memiliki volume yang sama. Nah, ini dari 50 ml tadi ya, 50 ml. Jadi seperti ini. Ini saya buat di bawah keterangannya. Liter itu sama dengan desimeter kubik ya, desimeter kubik. Jadi kemudian untuk mili itu sama dengan sentimeter kubik. Nah, ini tadi diketahui di soal kan 50 mili ya. 50 mili sama dengan 50 cm kubik. Nah, kalau dibuat di sini kan ada desimeter kubik atau liter. Kemudian di sini ada sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik terus milimeter kubik. Nah, ini posisi 50 di sini. Kalau pindah ke kiri berarti kita tulis seperti ini 050 ya, baru di koma. Nah, seperti ini karena ke kiri, atau kalau pakai tangga naik berarti ini komanya maju 3 langkah menjadi 0,05 liter atau desimeter kubik. Nah, ini dari sini ya. Oke, nah sekarang 1M kali 0,05 liter, maka hasilnya adalah 0,05 mol. Satuannya jadi mol. Sekarang yang terakhir adalah menentukan perubahan entalpi. Langkah terakhir, menentukan perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau delta H. Karena ini menggunakan kalorimeter, maka delta H sama dengan Q reaksi dibagi dengan N. Nah, Q reaksinya tadi negatif 3,36 kilojoule dibagi dengan 0,05 mol. Hasilnya adalah negatif 67,2 kilojoule per mol. Demikian, semoga bisa dipahami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.